Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ketua Umum Mahkamah Provinsi Jambi Bapak Ramdillah SHMH, yang kami hormati Ketua MO beserta anggota yang berkesempatan hadir. Ini sesepuh ini anggota Mahkamah Organisasi semua. Terima kasih telah mengundang kami. Yang kami hormati juga para dewan pakar beserta jajaran anggotanya. Seterusnya, ini yang paling kami hormati, kita banggakan dan menjadi, kalau karena ini profesi atau latar belakang beliau banyak di kancah politik, teladan politik kita. Pertama, kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji A.R. Sultan Adil Endra MM. Terima kasih telah mengundang kami. Beliau juga kita ketahui sebagai pembina. Seterusnya ada Bapak ataupun kanda kami tadi, Bang Tafani Kasim, Bapak Haji Tafani Kasim. Terus untuk DPR RI, terus ke bawahnya ini hadir Ketua Berkarya Provinsi Jambi, Bang Ambiar Usman, dan juga Bang Kapuri Muiz. Ini juga petisi Golkar Tulen ini, yang hari ini juga beliau maju sebagai caleg DPR RI. Dan seterusnya pengurus harian DPP AKK yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Baik, di sini kami sebagai steering komite, panitia pengarah, yang sekaligus juga organizing komite sebagai panitia pelaksana dari acara rapat kerja daerah ini. Dari tadi sudah kita dengar semua masukan-masukan, arahan-arahan, dan saran-saran, mulai dari anggota Mahkamah Organisasi Bapak Ruslan Bahuri, Ketua Umum HKK Provinsi Jambi Bapak Ramil Taha, dan juga pembina HKK Provinsi Jambi Bapak Insinyur Haji A.R. Sultan Adil Endra MM. Arahan-arahan, masukan-masukan, nasihat-nasihat beliau sebagai petinggi di HKK ini akan menjadi pijakan bagi kami, pedoman bagi kami nantinya untuk melanjutkan rapat kerja daerah hingga selesai nanti. Tentunya kami sangat berharap kepada para peserta rakerda untuk terus mencermati, untuk terus menganalisa, dan juga terus memberi masukan, penguatan-penguatan terhadap isu-isu yang akan kita bahas di rakerda nanti. Yang paling penting adalah bagaimana agenda-agenda di rakerda itu nanti mampu kita kristalisasi dengan baik, kita tujukan dengan benar untuk sesuai tema kita, untuk HKK yang lebih baik. Kami sampaikan sedikit dari motif-motif penyampaian yang disampaikan baik dari MO, pembina maupun Ketua Umum. Kami melihat pada tatanan pemikiran itu sudah ada satu kesepahaman. Kita sepakat dan sepaham HKK itu harus besar, harus maju, harus lebih baik. Tatanan pemikirannya sudah mulai sama. Di samping itu ada motif-motif yang kemungkinan mungkin harus kita temukan juga dalam satu titik kesepahaman, yaitu mengenai salah satu item isu terhadap perubahan nama HKK. Kami perlu sampaikan juga, beberapa kami berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Ada sudut pandang positif yang harus kita lihat. Pertama, HKK yang kemungkinan nanti dibahas dan tetap beracuan dan berpandu kepada arahan dan saran-saran para senior kita tadi, dalam pengertian dari Dewan Pengurus Provinsi untuk menjadi Dewan Pimpinan Pusat HKK,
pahamilah bahwa itu semata-mata dalam pengertian sebuah inovasi, kreativitas, bagaimana wibawa dan harkat martabat kelembagaan itu lebih punya nilai dan lebih punya value di hadapan publik. Bukan dipahami apple to apple atau dikotomi adanya satu lembaga tertentu yang kemungkinan punya makna yang sama yang akan kita bentuk. Kita sebut saja ada yang hari ini kita ketahui HKK nasional. Perlu kami luruskan, dari awal HKK ada sampai hari ini saya tidak melihat ada perpecahan. Sebenarnya tidak ada tarik menarik. Hanya persoalan dari sudut pandang mana kita melihat. Prinsip dari apa yang menjadi perbedaan itu saya perhatikan, sesungguhnya kita sebenarnya itu satu hati, satu keterikatan prinsipnya. Cuma cara mengucap prinsip itu ditafsirkan lain oleh pendengar-pendengarnya. Oleh karena itu, bagi kita-kita yang memahami prinsip-prinsip itu, nilai-nilai dasar itu, supaya bisa bersama-sama mempublikasikan, mensosialisasikan itu dengan baik sesuai dengan kemampuan para pendengar atau audiens yang akan menerima isu-isu yang cukup sensitif itu. Contoh, bagaimana logika kita mau mengatakan bahwa HKK nasional pecah dengan HKK yang hari ini ada di provinsi. Sementara tidak pernah ada kebersamaan dan persatuan sebelumnya. Jadi kata pecah munculnya dari mana? Pecah itu sebuah benda itu bersatu dari awal lalu berserak kemudian. Ini belum pernah ada bersatu lalu disebut kita berpecah. Tidak. Saya luruskan, itu bukanlah perpecahan, tetapi inovasi dan kreativitas dari sebuah lembaga-lembaga tertentu untuk mengeksistensikan organisasinya, dan itu sah secara internal. Teman-teman HKK nasional dengan kelompoknya untuk lebih kreatif, untuk lebih inovatif, untuk lebih eksis, lalu dia melabeli dirinya sebagai HKK nasional, itu sah secara internal mereka keorganisasian. Kemudian kita HKK provinsi ingin juga lebih kreatif, ingin juga lebih inovatif untuk juga mengangkat derajat kita secara internal, juga sah secara keorganisasian. Bukan dilihat apple to apple, karena memang kita tidak pernah bertemu dalam konteks berhadapan, tidak pernah. Malahan dari sisi positif, timbulnya HKK-HKK yang eksis dari setiap daerah seluruh Indonesia ataupun yang ada di muka bumi, itu pada titik tujuan akhir yang diuntungkan adalah masyarakat Kerinci pada umumnya. Tidak ada yang dirugikan. Mau 2 HKK, mau 3, mau 10, seluruh orientasi yang dibentuk atas nama HKK itu pasti yang diuntungkan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Solo. Itu pasti. Dibentuk pun HKK di Amerika, bukan orang Amerika yang diuntungkan, tetap yang diuntungkan Sakti Alam Kerinci. Dibentuk pun HKK di luar manapun planet ini, orientasi pikirannya tetap yang diuntungkan itu Sakti Alam Kerinci. Jika sudut pandang ini sebagai kacamata kita melihat, malahan kita anjurkan untuk seluruh organisasi paguyuban yang bermerek HKK, tumbuhlah Anda, besarlah Anda, hebatlah Anda, yang orientasi akhirnya untuk Sakti Alam Kerinci. Malah kita dorong untuk itu. Begitu cara kita berpikir. Saya tidak melihat satu organisasi HKK yang terbentuk
merugikan masyarakat Kerinci, baik dari sisi material maupun non material, itu tidak ada. Nah, pahamilah itu dari sebuah eksistensi dan kreativitas. Mungkin ini salah satu klarifikasi kami sebagai steering komite Rakerda ini. Terus terang juga, dan kami tekankan kepada peserta agar semua masukan-masukan yang sudah disampaikan itu merupakan pengayaan khazanah pemikiran, pengayaan ilmu, di mana nanti kita rapat agar debat-debat kita terjadi perdebatan pada ranah-ranah yang sudah dalam keadaan baik, pada pemikiran-pemikiran yang benar, tidak dalam pengertian-pengertian yang lain. Dikarenakan benarlah bahwa hati kita ini baik, maka kita putihkan hati itu, istilah ketum tadi, kita jewantahkan itu untuk kita perlihatkan kepada publik di setiap agenda atau peristiwa apapun yang akan kita lakukan. Dikarenakan hari ini kita melakukan Rakerda, mudah-mudahan niat baik dan putih hati itu terbukti di acara agenda-agenda kita nanti. Dan itu bisa kita laksanakan dengan baik, sukses, dan lancar hingga memutuskan keputusan-keputusan yang semuanya itu diuntungkan. Demikian dari kami sebagai kepanitiaan dari komite, insya Allah kami berharap kita mampu bertahan, terutama peserta, supaya Rakerda ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.